Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisani Ulfa. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dan faktor dalam penyusunan atau perancangan kontrak bisnis syariah. Nah, yang pertama saya akan jelaskan adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah kontrak. Setiap perancangan kontrak, baik itu kontrak yang terdapat di KUHA Perdata atau kontrak yang berkembang di kalangan masyarakat, harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam membuat sebuah kontrak. Nah, apa saja prinsip-prinsip itu? Menurut Edmond Raja Guguk, ada 10 prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah kontrak yang digunakan di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada prinsip kebebasan berkontrak, ada penggunaan istilah, kemudian prinsip penerimaan dan penawaran, prinsip iktikat baik. Kemudian ada prinsip peralihan resiko atau prinsip asumsi resiko, ada ganti kerugian, keadaan darurat, alasan pemutusan, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa. Nah, ada juga prinsip yang tidak berakibat hukum seperti prinsip tauhid atau ilahiyah. Kemudian ada prinsip keadilan, prinsip kebolehan, kemudian prinsip pemerataan atau kesamaan. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang prinsip kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini maksudnya adalah kedua belah pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi dari kontrak tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, jadi maksudnya adalah kedua belah pihak bebas membuat kontrak dan menentukan isi apa saja di dalam kontrak tersebut selagi isinya itu tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, kemudian ada prinsip iktikat baik. Iktikat baik ini diatur di KUHA Perdata pasal 1338 ayat 3, bunyinya perjanjian harus didasarkan atas iktikat baik. Nah, maksud dari iktikat baik ini adalah kedua belah pihak harus menjalankan substansi kontrak berdasarkan pada kepercayaan, keyakinan yang teguh, dan kemauan yang baik dari para pihak. Seperti itu. Lalu kemudian ada prinsip peralihan resiko atau prinsip asumsi resiko. Nah, apa ini? Yang dimaksud dengan asumsi resiko adalah jika ada kemungkinan resiko terjadi di suatu kontrak tertentu, kemudian salah satu pihak bersedia untuk menanggung resiko tersebut. Dan apabila resiko itu benar-benar terjadi, maka pihak yang mengasumsi resiko tersebutlah yang akan menanggung resikonya. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah kontrak. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kemampuan hukum para pihak. Nah, kemampuan hukum para pihak itu adalah kecakapan atau kemampuan para pihak dalam mengadakan atau membuat sebuah kontrak. Nah, menurut KUHA Perdata, orang yang mampu atau orang yang cakap hukum adalah orang yang berusia 21 tahun atau orang yang sudah pernah menikah. Orang yang di bawah umur atau di bawah pengampuan tidak berwenang untuk membuat sebuah kontrak. Seperti itu. Nah, kemudian ada faktor perpajakan. Nah, faktor perpajakan ini berkaitan dengan pembayaran pajak kepada negara. Nah, pengenaan pajak ini disesuaikan dengan objek kontraknya. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor alas hak yang sah. Alas hak yang sah ini berkaitan dengan objek kontrak. Nah, para pihak harus memperhatikan objek kontraknya. Apakah objek kontrak tersebut adalah milik yang sah dari pihak yang bersangkutan atau tidak. Kemudian ada faktor pilihan hukum. Nah, pilihan hukum ini berkaitan dengan hukum apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa pada kontrak tersebut. Nah, kemudian ada faktor pengakhiran kontrak. Pengakhiran kontrak ini diatur di pasal 1266 KUHA Perdata, di mana ketentuan ini dibuat untuk melindungi pihak yang lemah. Seperti itu. Kemudian ada faktor bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku. Oke, sekian dari saya. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.